Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kajian dimulai, mari kita mohon kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Barangkali di antara kita yang hari ini yang ada hatinya yang susah, mudah-mudahan pagi ini juga hatinya diganti Allah dengan hati yang bahagia. Barangkali di antara kita punya problem, punya masalah apapun sehingga hati kita sumpek ruwet, mudah-mudahan pagi ini juga masalah kita dibantu penyelesaiannya oleh Allah. Barangkali di antara kita atau keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan pagi ini juga Allah memberikan kesembuhan untuk saudara kita, untuk kita yang sedang sakit. Ala hadiniyah al-Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu ketika Nabi itu pernah dawuh, ana madinatul ilmi ma'aliyun babu. Saya ini kotanya ilmu. Ada yang mengatakan gudangnya ilmu, dan Ali itu pintunya. Ini merupakan bahasa metaforik kinayah bahwa Ali itu orang yang pandai, orang yang cerdas. Waktu terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, saya nggak bicara sejarahnya. Lalu ada kelompok yang asalnya pendukung setia Ali akhirnya keluar. Maka kelompok ini disebut dengan kelompok Khawarij sampai sekarang. Orang Khawarij itu dulu pendukung setia, ingin ngetes kecerdasan Ali, apa benar Ali itu orang pandai. Diajukan satu pertanyaan, kalau jawabannya sama berarti Ali tidak pandai. Saya tidak mengajukan yang pertanyaan ini sebab dulu pernah kita singgung, satu saja. Pertanyaannya untuk ukuran manusia biasa sulit dijawab. Ali, tolong informasikan kepada saya tentang ciri-ciri makhluk hidup yang cara berkembang biaknya dengan beranak dan yang cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ali, informasikan kepada saya ciri-ciri makhluk hidup yang cara berkembang biaknya dengan mana dan cara berkembangnya dengan telur. Mungkin Ali jape opel ngono kira-kira, gampang. Perhatikan kata Ali, makhluk hidup apapun kalau telinganya kelihatan itu maka cara berkembang biaknya dengan beranak. Tapi makhluk hidup yang tidak kelihatan telinganya maka cara berkembang biaknya dengan bertelur. Perhatikan Pak sekarang, iku lek gak wong pinter ndak iso. Kelelawar itu kelihatan telinganya, gak ono lowong ngendok itu gak ono. Buaya meskipun besar karena tidak nampak ke telinganya bertelur. Perhatikan, pokoknya makhluk hidup, binatang apapun, kalau tidak nampak dengan jelas telinganya maka proses berkembang biaknya dengan bertelur. Semua ikan kecuali ikan paus, ternyata ikan paus itu kelihatan telinganya. Ini tidak main-mainan. Nah, saya nggak bicara itunya. Masalahnya satu ketika Ali datang oleh banyak orang yang punya masalah. Sing tekoi wong remek-remek kabeh. Yang pertama berkelompok, ya Ali, saya mewakili masyarakat kami. Di tempat kami sekarang terjadi musim kemarau panjang. Hujan lama tidak turun, terjadi kekeringan, masyarakat kami hampir semuanya gagal panen, ternak kami banyak yang mati karena tidak tumbuh rumput ilalang,
otomatis kami tidak pernah merasakan segarnya air susu dari ternak kami. Bahkan jangankan air susu, kami pun makan kadang-kadang sehari makan sehari tidak, susah kami. Karena satu penyebabnya adalah musim kemarau panjang. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Ali? Perbanyak mohon ampun dengan memperbanyak baca istighfar. Tamunya pulang, datang lagi, wahai Imam Ali, kami adalah pengusaha. Berbagai macam usaha sudah saya lakukan, tapi hasilnya nol. Bahkan modal kami banyak dibawa lari orang. Yang ada pada kami sekarang adalah hutang yang numpuk, sehingga setiap hari datang orang ke rumah untuk nagih. Masya Allah, istri kami nggak berani keluar karena dibully oleh tetangga, karena anak kami nggak berani sekolah karena banyak diomongin. Penghutang yang nggak pernah nyaur, penghutang yang ngemplang, padahal bukan tidak aku lakukan semacam itu. Saya susah. Apa yang saya lakukan? Apa kata Ali? Perbanyak mohon ampun kepada Allah, dekati Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Tamunya pulang, datang lagi pasangan suami istri, wahai Imam Ali, kami sudah rumah tangga sekian tahun, tapi sampai sekarang kami masih belum mendapatkan keturunan. Kayaknya masih belum dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan momongan yang namanya anak. Padahal ikhtiar lahir kami mentok pada dokter spesialis kandungan, tabib, sinsesa, omongane uang agar cepat mendapatkan keturunan, agar bisa cepat hamil, tak lakukan. Tapi nyatanya sampai sekarang kami masih belum mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk ngomong yang namanya anak. Kami susah, bahkan kami stres. Kalau kami pulang ke rumah atau ke rumah mertua, mesti yang tanya, mana cucuku, mana cucuku, tambah stres saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Imam Ali? Perbanyak baca istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Begitu tamu-tamunya pulang, maka keluarlah putra pertama, Said Hasan, di balik lambungnya. Setelah mengucapkan salam, cium tangan, kecup kening, dia duduk. Lalu dia berkata, mohon maaf ayahanda, saya tadi ikut nimbrung di belakang kelambu, ikut mendengarkan pembicaraan ayah dengan tamu-tamunya. Permasalahannya, kenapa problem yang berbeda, solusinya kok tetap satu, hanya istighfar. Dengan senyum kebapakan Ali mengatakan, wahai Ananda, itu adalah solusi langsung dari Allah, bukan dari kakekmu Rasulullah. Silahkan dibaca Al-Quran surat 71, surat An-Nuh ayat 10 ayat 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina waj'alnakum jannati waj'alnakum anhar. Maka katakan, fakultus taghfiru, mohon ampunlah kalian semuanya kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan rahmat yang sangat deras. Allah menumbuhkan ekonomimu dan Allah akan berikan padamu keturunan yang soleh-soleh. Selang 1 bulan, tamunya laporan yang pertama, wahai Imam Ali, setelah masyarakat kami mengadakan tobat nasional, mindset pola hidup kami berubah cenderung yang positif. Dan hampir setiap saat hati dan bibir saya basah, saya pergunakan untuk mohon ampun kepada Allah. Allah telah menurunkan hujan rahmat kepada kami. Otomatis alhamdulillah pertanian kami mulai tumbuh hijau royo-royo. Ternak kami sudah mulai tumbuh segar karena rumput ilalang sudah tumbuh di mana-mana. Meskipun belum sedrastis dulu, tapi nyatanya sekarang jauh bagus ketimbang kemarin. Apa yang harus saya lakukan? Tetap dekati Allah dan perbanyak mohon ampun kepada Allah. Yang nomor 2, laporan, wahai Imam Ali, setelah kami berikhtiar usaha macam-macam, mulai bertanya kepada orang yang sukses, dan kami, keluarga kami, mindset kami berubah cenderung yang positif. Kami, keluarga kami banyak mohon ampun kepada Allah, alhamdulillah.
ekonomi kami ditumbuhkan oleh Allah, meskipun lambat tapi pasti. Tapi yang jelas hutang-hutang kami sudah lunas atas izin Allah. Apa yang harus lakukan? Tetap dekati Allah, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Yang nomor 3 terakhir, wa Imam Ali, setelah kami dan istri kami banyak mendekatkan diri kepada Allah, sharing pada dokter spesialis kandungan, alhamdulillah istri kami sudah positif hamil dapat 3 minggu. Para jamaah, ini salah satu di antara solusi batinnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Perhatikan hadis Nabi, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rawahu Muslim. Barang siapa yang bibir dan hatinya basah karena dibuat mohon ampun kepada Allah, memperbanyak baca istighfar, maka Allah akan memberikan kepada kita tentang kredit poin, dan itu pasti. Apa? Pertama, kesusahannya akan diganti Allah dengan kebahagiaan. Problem masalah hidupnya akan dibantu penyelesaiannya, ada solusi dari Allah. Dan yang nomor 3, akan mendapatkan rezeki yang datangnya tidak pernah kita duga. Para jamaah, ayo, paradigma rezeki selama ini untuk masyarakat saudara kita awam itu les ngomong rezeki mesti meseknya itu uang. Itu bagian terkecil daripada rezeki. Jangan lupa, awak waras itu rezeki. Rumah tangga yang tentram dan damai itu rezeki. Putra putri yang sukses, yang soleh solihah itu rezeki. Hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah itu rezeki, dan luar biasa, sungguh luar biasa. Mohon maaf, saya ini punya ngaji rutin di Gresik, kalau nggak salah ahad kelima. Wah, kalau ada ahad kelimanya datang. Saya ini pamitan pada takmirnya itu nggak diizinkan. Kenapa? Jadi yang kuliah subuh itu banyak tiang masjidnya timbang orangnya. Halo, akeh cagake timbang wonge iku. Maka lek ngaji tak guyoni, saudara-saudara cagak, tak bilang begitu. Tapi di Surabaya rata-rata jamaah subuhnya alhamdulillah banyak, termasuk di masjid Panjenengan. Dan ini bentuk rezeki dari Allah. Kalau tidak, nggak bakal. Bagian rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita digerakkan, diberi kemampuan dan kekuatan untuk berjalan menuju masjid, sholat berjamaah subuh. Tidak main-main. Mohon maaf. Perhatikan doa Nabi, Allahumma barik fi ummati, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku fi bukuriha, waktu subuhnya. Ternyata asbabul wurud hadisnya ini itu doakan bagi sahabat yang istiqomah sholat bersubuhnya dengan berjamaah, itu dapat doa barokah dari Rasulullah. Para jamaah, kembali pada pokok bahasa. Mohon maaf, tatkala kita baca istighfar itu tolong jangan dimonopoli. Ojo dipek dewe, itu orang ego, kata orang salah. Astagfirullahaladzim, itu orang ego. Artinya permohonan maaf kita kepada Allah hanya untuk kita. Caranya libatkan bapak ibu kita, syukur mukminin mukminat, sehingga redaksinya bisa diganti dengan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Itu minimal itu. Ya Allah, ampuni kami, ampuni bapak ibu kami, belas kasihilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah berbuat kasih sayang dan mendidik kami di saat waktu kami kecil. Itu redaksinya kalau Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Kalau boleh lanjutkan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahyaul amwat. Kalau kita terjemahkan, ampuni kami, ampuni bapak ibu kami,
Demikian juga mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita mendoakan mukmin satu, Pak, itu pun kita sudah mendapatkan kebaikan 10 dari Allah. Sekarang jumlahnya mukmin seluruh dunia berapa? Wali redaksinya perhatikan, wali jami'il mu'minina, dan seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Berapa miliar? Sekali kita doa kembali kepada kita kebaikan yang nggak bisa dihitung. Ini loh momentum yang paling bagus bagi kita. Makanya sering saya katakan, kita ini menuju pada batas waktu yang sudah pasti. Ibarat anak main, awak itu menuju pada jumpritan yang namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini menuju ke sana dan itu pasti. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri bekal sebanyak-banyaknya untuk sowan di hadapan Allah. Sisa waktu umur yang ada ini jangan dibiarkan berlalu tanpa ada investasi amal ibadah dari kita, baik dengan bahasa ucapan. Apa dengan bahasa ucapan? Barusan istighfar jangan dimonopoli, minimal hadirkan Bapak Ibu maksimal semuanya, mukminin mukminat kita mohonkan ampun kepada Allah, maka sejumlah itu kalikan 10 kebaikan kembali kepada kita. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Tidak ada 1 menit sudah miliatan kebaikan dari Allah untuk kita. Ini investasi bil af'al, dengan bahasa perbuatan. Tadi panjangan semuanya sudah mengerjakan tahiyatul masjid, qobliyatas subhi. Nanti kalau panjenengan bertahan sampai jam 5-10 menit syuruk, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit yang namanya matahari, lalu kita sholat sunat 2 rakaat, apa kata Rasulullah? Pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, 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 sempurna. Pagi ini kalau kita sudah mendapatkan itu. Nanti duhur qobliyat duhri kita kerjakan minimal 2 rakaat, disiapkan bangunan yang megah oleh Allah di surga. Qobliyatul asri, apalagi nanti ba'diyatul maghrib. Setelah kita sholat maghrib, nggak usah ngomong bab masalah materi dan dunia. Kita sholat sunat ba'diyatul maghrib, nggak usah ngomong bahasan materi dan dunia. Lalu kita sholat sunat ghaflah atau sholat sunat awabin. Satu riwayat boleh 4 rakaat 2 salam, satu riwayat boleh 6 rakaat 3 salam, satu riwayat boleh 12 rakaat 6 salam. Kalau kita lakukan, mohon maaf, apa kata Rasulullah? Orang yang melakukan sholat ghaflah atau sholat awabin, maka dicatat oleh Allah malam itu seperti ibadah 12 tahun, siangnya dicatat sebagai orang yang berpuasa dan berjihad hampir 12 tahun. Kita kerjakan tidak ada setengah jam, tapi kebaikan dari Allah seperti kita qiyamul lail 12 tahun, siangnya puasa 12 tahun. Ini baru sehari. Kalau 10 hari 120 tahun. Ini Pak yang saya katakan, sisa umur yang ada ini jangan dibiarkan berlalu tanpa ada investasi ukhrawi kita di hadapan Allah, baik dari segi ucapan, perbuatan maupun dengan harta benda. Nah, kembali pada pokok bahasan. Jadi tolong tatkala kita baca istighfar itu redaksinya tolong kita perhatikan. Yang sering kedengaran oleh telinga itu astagfirullah. Karena begitu ada huruf tak mati ketemu dengan huruf ghin, itu kedengarannya to, padahal astagfirullahaladzim, astagfirullah, tak itu Pak. Kadang-kadang mohon maaf loh ya, kalau kita menggunakan redaksinya menggunakan tak astagfirullah, itu kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kalau pakai to astagfirullah itu lain sudah maknanya. Lain.
Sama dengan tatkala baca Al-Quran terutama surat Al-Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita baca siddanya jelas iyyaka, cara membacanya kan gigi depan kita itu menginjak pada pertengahan lidah kita, sementara ujung lidah kita tekuk ke dalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita terjemahkan, hanya kepadamu ya Allah nak butuh kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami minta tolong. Tapi kalau dibaca tanpa ada siddah, khafif enteng, iyyaka na'budu wa mohon maaf, itu artinya apa? Ila syu'a'i syamsi, kepada sinar matahari nak butuh kami menyembah, dan kepada sinar matahari kami minta tolong. Sampai di sana, Pak, perubahan bacaan Al-Quran pun akan merubah makna. Makanya mohon maaf, ilmu tajwid itu dikenalkan kepada kita itu 12 tahun Hijriah. Begitu Rasulullah sudah kabur 200 tahun baru dikenalkan kepada kita yang namanya ilmu tajwid. Ilmu cara untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita tentang Al-Quran, tentang makhorijul huruf, letak tempat keluarnya huruf itu. Makanya dulu ngaji zaman dulu dengan sekarang itu beda, Pak, beda. Kalau dulu meskipun manual, tapi wah diperhatikan betul tuh, latihannya ngena kepelamu lebono cakemmu, waduh soro biyen iku rek, soro itu. Arek saiki ge modelno boya, ya. Jadi dulu ngaji itu kan manual, Pak, sistem Baghdadi itu. Sekarang kan banyak itu. Sekarang buku panduannya banyak, Iqra, Qiraati, Tartila, Yambu'a, Tilawati, macam-macam. Kalau dulu manual, suwe ngaji ini, hatame suwe. Alif fathaten, an alif kasroten, in alif domaten, un. Masih ingat panjenengan sing tua-tua itu? Rata-rata eling lah. Alif jabr a, alif jerei, alif beseu, beset kabeng ngono. Nah sekarang nggak ada, Pak, apalagi anak milenial suruh jajak ngono gak gelem ngejayane arek milenial itu. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf, ya wau sukun domayu, I love you, ngono antane. Dulu ndak ono ngene iku. Warek biyen nakal ustaz, mim fathah ma tak fathata mim domamu matamu, ya matamu dhewe gregeten. Jadi kembali pada pokok bahasan, itu salah satu sistem metodologi tentang belajar Al-Quran. Jadi Pak, istighfar. Makanya minimal tatkala istighfar kita jangan ego, jangan dimonopoli, minimal libatkan bapak ibu kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syukur libatkan juga mukminin mukminat, muslimin muslimat, al ahya, baik yang hidup, al amwat maupun yang sudah mati. Itu kebaikan langsung dikes oleh Allah dengan bahasa ucapan. Wa natijatuhu, konklusinya, kesimpulannya, pertama, siapapun kita pasti bakal sowan kepada Allah. Kapan? Itu bagian rahasia Allah. Orang cerdas mesti orang yang senantiasa memperbanyak investasi, memperbanyak sangu bekal untuk sowan di hadapan Allah. Nah, sangu ini amal solih, bisa dengan bahasa ucapan, bisa dengan bahasa perbuatan, bisa dengan bahasa harta benda, disesuaikan dengan kadar kemampuan kita dan kualitas iman kita. Sebab amal kita itu, Pak, ditentukan oleh kualitas iman kita. Terakhir, waktu Ali dicari oleh Rasulullah, itu benteng Khaybar milik orang Yahudi itu sudah dikepung hampir 1 bulan. Orang Yahudi tidak menyerah. Ternyata di dalam benteng itu sudah ada persediaan makan untuk 3 tahun. Sumber mata air sangat banyak.
Maka waktu itu yang dicari oleh Ali, oleh Rasulullah Ali, mana Ali? Mana Ali? Ali waktu itu sakit mata. Semua itu menampakkan mejeng di depan Rasul agar dipercaya untuk membawa bendera roya ini. Mana Ali? Ali sakit ya Rasulullah. Khalid bin Walid tampil, Abdurrahman bin Jarrah, semuanya tampil, tapi tetap Rasulullah mencari Ali. Mana Ali? Sakit ya Rasulullah. Waktu itu sakit mata. Sampai dalam kitab itu baca romal, Pak. Romal itu kalau kita terjemahkan orang yang tatkala sakit waktu bangun tidur gak bisa melek karena banyak keteknya, belek lah bahasa kasarnya, mohon maaf. Romal sudah parah sakit wajahnya Ali. Akhirnya mana Ali? Begitu madhab, ada apa ya Rasulullah? Tolong bendera ini kamu bawa, kamu tembus pertahanannya saudara-saudara kita di benteng Khaybar itu. Saya sakit. Satu dia mengatakan diludahi matanya Ali. Saat itu juga sembuh atas itu, dan sejak saat itu Ali tidak pernah sakit mata. Begitu diserahkan kepada Ali, Ali memimpin pasukan strateginya, lalu Ali sambil meneriakkan Allah Akbar, benteng Khaybar itu bisa dijebol oleh Ali dan sahabat-sahabatnya atas izin Allah. Kenapa? Kecerdikan ahli. Jadi inilah tadi saya katakan Rasul pernah dawuh ana madinatul ilmi wa aliyun babua. Ternyata Ali itu bukannya sekedar orang pinter tapi cerdas. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini baru mulai maunah fadl hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tetap diberi kesehatan jasmani rohani, diberi oleh Allah istiqomah untuk berjamaah, istiqomah dalam hal kebaikan tatkala kita kembali pada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al ladiyatana salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kami persilakan untuk bertempat dan telah disediakan di serapi utama sisi timur Masjid Baitul Salam. Terima kasih. Alhamdulillah, barakallah. Ya Allah. Ada asap aurat. Kami ya, ya. Weh, ketemu lagi. Iya. Mau wingi ketemu saya ketemu. Ketemuan agak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
Sehat, Pak. Sehat. Allah. Sehat. Beliau ini apa? Ruslin asmanipun. Usia pinten, Pak? Jenengan sak makin? Usia pinten? 87. 87 usia beliau. Alhamdulillah kaparingan sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, monggo. Dicakaken. Hah? Lah. Tinggalan. Nggih. Nggih, Pak. Ayo, Mas. Nggih, Ustaz. Paling danu. Mas Habib niki paling danu. Iya. Puluhan tahun to. Anjene pensiun. Ya, kan. Monggo.